Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa semuanya, selamat menjalankan aktivitas. Semoga dimudahkan rezeki dan tentunya dilancarkan segala urusan keseharian. Baik sahabat desa semuanya, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 untuk prioritas penggunaan dana desa di tahun 2023 nanti sahabat desa. Tentunya hari ini yang desa melaksanakan proses perencanaan mulai dari musdus dan musdes sampai kepada penetapan RKPdes dan lalu kemudian APBdes ditetapkan. Baik sahabat desa semuanya, perlu diketahui dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 8 tahun 2022 ini kurang lebih ada 3 kegiatan ataupun ada 3 item. Yang pertama yaitu tentang pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, lalu kemudian program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan yang ketiga mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam tentunya sesuai dengan kewenangan desa. Baik sahabat desa semuanya, untuk pemulihan ekonomi nasional ini kegiatannya salah satunya untuk dana operasional pemerintah desa. Nah, dalam hal ini sahabat desa semuanya, ternyata ada dampaknya dari acara ataupun kegiatan Silatnas yang dilaksanakan di Jakarta yang dikomandoi oleh Abdesi. Sahabat desa semuanya menuai hasilnya hari ini dijawab dengan BOP 3% yang sebelumnya tuntutannya itu 5% sahabat desa. Nah, sahabat desa semuanya, untuk apa saja sih kegiatan operasional pemerintahan desa? Tentunya ini secara lebih teknis nanti akan pasti dibahas pula di PMK yang mudah-mudahan sebentar lagi turun atau aturan tersebut diundangkan sahabat desa. Nah, untuk dana operasional pemerintah desa ini sahabat desa, yang pertama untuk kegiatan biaya koordinasi dengan pemerintah daerah di atasnya. Nah, baik itu daerah tingkat 1 ataupun kabupaten kota ataupun provinsi dan pemerintah pusat sahabat desa. Jadi semisal untuk SPPD. Nah, untuk rapat-rapat dinas, untuk kegiatan-kegiatan khusus dengan dinas-dinas yang berkepentingan ataupun stakeholder yang mengurusi desa itu sangat banyak. Artinya banyak kegiatan-kegiatan di luar kantor desa. Tentunya ini memerlukan biaya akomodasi dan operasional tersebut sahabat desa ini. Walaupun mungkin di sebagian daerah di Indonesia ada yang dianggarkan dari ADD atau dari bantuan dari kabupaten untuk kegiatan perjalanan dinas tersebut. Namun di tahun 2023 nanti dana desa bisa digunakan untuk kegiatan tersebut sahabat desa. Nah, lalu untuk kegiatan-kegiatan khusus lainnya kaitan dengan masyarakat, rapat-rapat ataupun musyawarah-musyawarah yang tentunya ini menyangkut guna membangun keharmonisan di antara guna membangun keharmonisan hubungan dan kerjasama di masyarakat ataupun di dinas-dinas tersebut sahabat desa. Nah, lalu yang kedua, ini ada biaya untuk penanggulangan kerawanan sosial masyarakat. Nah, ini masyarakat yang rawan sosial ini bisa dibiayai. Contohnya seperti apa untuk pencegahan dan penanganan kerawanan sosial masyarakat yang disebabkan kemiskinan ataupun kemiskinan ekstrim. Jadi
biaya operasional tersebut bisa untuk kegiatan pencegahan dan penanganan bila mana ada yang misalkan ada orang yang harus ditangani karena mengalami gejala sosial, baik itu ketidakwarasan ataupun gila, ataupun ada musibah, kejadian-kejadian yang tentunya ini mengakibatkan harus mengeluarkan biaya. Ini kepala desa, pemerintah desa bisa mengeluarkan anggaran tersebut supaya masyarakat yang kita tolong, masyarakat yang kita tangani ini mendapatkan perhatian yang khusus, bukan cuman misalkan bantuan yang berupa fisik, tetapi bantuan-bantuan lainnya pun bisa, ya sahabat desa semuanya. Untuk kemiskinan, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga, bencana yang tentunya tidak dapat diprediksi kapan bencana tersebut bakal terjadi. Nah, dampak sosialnya ini bisa ditangani oleh dana operasional pemerintah desa tersebut. Nah, sahabat desa, lalu kemudian yang berikutnya untuk kegiatan-kegiatan khusus lainnya, untuk promosi, protokoler, akomodasi, makan minum tamu, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, lalu kemudian untuk dana apresiasi bila warga sahabat desa, di lingkungan sahabat desa ini ada orang-orang yang memang berprestasi dan membanggakan desa kita. Tentunya ini rasa apresiasi tersebut bisa ditangani, bisa diberikan itu dari dana operasional pemerintahan desa ini. Nah, tentunya ini menjadi angin segar untuk sahabat desa semuanya yang tentunya tahun-tahun sebelumnya ini sangat sulit karena banyak kegiatan-kegiatan desa yang non budgeter, artinya tidak direncanakan, tidak dianggarkan tahun sebelumnya ataupun di musyawarah-musyawarah perencanaan, tetapi di tahun anggaran berjalan ini sering muncul ataupun banyak banyak warga yang meminta kepada kepala desa ataupun pemerintah desa, tapi mau tidak mau kepala desa dan pemerintahan desa ini misalkan harus memberikan, sementara dana ataupun anggarannya tidak ada. Nah, hari ini bisa sahabat desa anggaran tersebut untuk digunakan kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya prestasi, membawa nama baik pemerintahan desa. Juga kegiatan-kegiatan PHBI, PHBN yang memang mungkin di sebagian wilayah desa di Indonesia ada untuk kegiatan PHBI, PHBN, namun jumlahnya sangat kecil, tidak berbanding lurus dengan jumlah sarana dan prasarana keagamaan yang mengadakan kegiatan peringatan hari besar Islam ataupun agama yang lainnya, yang tentunya ini akan mengeluarkan banyak anggaran, biaya. Hari ini kegiatan tersebut bisa didanai dari operasional desa. Kalau kita lihat kegiatan PHBI itu sangat banyak, satu tahun bisa 1 sampai 6 kegiatan. Sahabat desa, tentunya ini memerlukan biaya yang tidak kecil pula, tetapi banyak orang yang menginginkan ataupun memperingati kegiatan-kegiatan hari besar Islam ataupun hari besar nasional. Nah, tentunya tahun 2023 ini silahkan untuk direncanakan semaksimal mungkin sahabat desa. Namun untuk teknis penganggaran apa saja yang memang bisa dilakukan, dilaksanakan, kita sambil menunggu PMK, tapi biasanya tidak jauh. PMK pun akan mengikuti peraturan Menteri Desa ini, sahabat desa semuanya. Nah, sahabat desa, mungkin hanya itu yang bisa
saya sampaikan. Untuk mendukung channel ini silahkan klik tombol like lalu subscribe sahabat desa. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.